Perkenalkan, nama saya Hanggit Furkona Anafi dengan NIM akhir 039. Di sini saya akan menjelaskan beberapa perangkat yang kami gunakan untuk membuat sebuah web. Yang pertama yaitu ada XAMPP. XAMPP merupakan perangkat lunak yang menyediakan lingkungan server lokal untuk pengembangan web. Beberapa peran dari XAMPP dalam membuat web. Yang pertama yaitu XAMPP memungkinkan pengembang untuk menjalankan server web di komputer mereka sendiri. Ini berguna untuk menguji aplikasi web sebelum dipublikasikan secara online. Yang kedua, XAMPP dilengkapi dengan MySQL yang memungkinkan pengembang untuk membuat dan mengelola database yang diperlukan untuk aplikasi web. Yang ketiga, selain mengandung Apache atau server web dan MySQL, XAMPP juga menyertakan PHP dan Perl yang merupakan bahasa pemrograman yang umum digunakan dalam pengembangan web. XAMPP dirancang untuk mudah diinstal dan digunakan sehingga pengembang dapat dengan cepat memulai proyek tanpa harus mengkonfigurasi server secara manual. Yang kedua, kami menggunakan Visual Studio Code atau VS Code. VS Code adalah editor kode sumber yang kuat dan fleksibel. Beberapa peran dari VS Code dalam pengembangan web yang pertama yaitu untuk mengedit kode. VS Code menyediakan antarmuka yang intuitif untuk menulis dan mengedit kode. Ini mendukung berbagai bahasa pemrograman termasuk HTML, CSS, JavaScript, dan PHP. Yang kedua, VS Code dilengkapi dengan fitur seperti penyorotan sintaks, penyelesaian otomatis, dan debugging yang membantu pengembang menulis kode dengan lebih efisien dan mengurangi kesalahan. Yang ketiga, VS Code memiliki ekosistem ekstensi yang kaya, memungkinkan pengembang untuk menambahkan fungsionalitas tambahan sesuai kebutuhan, seperti integrasi dengan sistem kontrol versi, misalnya Git, alat pengujian, dan banyak lagi. VS Code memiliki terminal bawaan yang memungkinkan pengembang untuk menjalankan perintah langsung dari editor, termasuk menjalankan server lokal yang disediakan oleh XAMPP. Kesimpulan yang kami dapat yaitu dalam pengembangan web, XAMPP berfungsi sebagai lingkungan server lokal yang memungkinkan pengujian aplikasi. Sementara VS Code berfungsi sebagai alat untuk menulis dan mengedit kode. Keduanya bekerja sama untuk mempermudah proses pengembangan, memungkinkan pengembang untuk membuat, menguji, dan menyempurnakan aplikasi web dengan lebih efisien. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Noval Effendi dengan NIM 4406246 Saya dari Teknik Listrik Industri angkatan 2024. Hari ini ingin menjelaskan tentang apa itu HTML, CSS, dan juga PHP. Nah, kita lanjut ke yang pertama itu adalah HTML. HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa utama yang digunakan untuk membuat struktur dasar halaman web. HTML bukanlah bahasa pemrograman tapi bahasa markup. Artinya ia digunakan untuk menandai dan menyusun konten di dalam halaman web seperti teks, gambar, tautan, tombol, tabel, dan elemen lainnya. Fungsi HTML itu yang pertama adalah menyusun konten web secara hierarkis, yang kedua memberi semantik pada bagian-bagian halaman, yang ketiga berfungsi sebagai kerangka dasar yang akan dihiasi oleh CSS dan diproses oleh PHP atau JavaScript. Di VS Code, file HTML memiliki ekstensi .html. VS Code juga menyediakan fitur auto suggestion, snippet HTML, dan bisa dipasangkan dengan ekstensi seperti live server agar kita bisa melihat hasil HTML secara langsung di browser tanpa menyimpan ulang berkali-kali. Lanjut yang kedua itu CSS. CSS atau Cascading Style Sheets adalah bahasa untuk mengatur gaya visual atau tampilan elemen HTML. Dengan CSS kamu bisa mengatur warna, jenis huruf, ukuran elemen, tata letak, transisi animasi, hingga responsivitas. Untuk fungsi CSS yang pertama itu ada mengatur warna latar, font, margin, padding, border, posisi elemen, dan lainnya. Yang kedua ada membuat tampilan web menjadi lebih menarik dan profesional. Yang ketiga, CSS juga mendukung animasi dan transisi sederhana. Di VS Code, file CSS memiliki ekstensi .css. CSS juga bisa ditulis yang pertama tuh langsung di file HTML, yang kedua atau dalam file terpisah yang dipanggil lewat sebuah rangkaian coding. Di VS Code mendukung live color preview, autocomplete property, dan fitur CSS linting. Yang ketiga kita lanjut ke PHP. PHP atau Hypertext Preprocessor
adalah bahasa pemrograman server side yang digunakan untuk membuat halaman web yang dinamis. Artinya, PHP diproses di sisi server dan bisa menangani input dari pengguna, membaca atau menulis data ke database, mengatur sesi login, mengirim email, dan sebagainya. Fungsi PHP yaitu yang pertama membuat web interaktif dan dinamis. Yang kedua, PHP sangat umum digunakan dalam sistem manajemen konten. Yang ketiga, bisa disisipkan langsung di dalam file HTML. Di VS Code, file PHP berekstensi .php. Yang kedua itu tidak seperti HTML dan CSS yang bisa dibuka langsung di browser. File PHP harus dijalankan lewat server lokal seperti yang pertama tuh XAMPP, yang kedua MAMP, yang ketiga itu Laragon. VS Code mendukung PHP dengan ekstensi seperti PHP IntelliPense untuk mempermudah debugging, menampilkan saran, fungsi, dan navigasi kode. Cara HTML, CSS, dan PHP bekerja sama itu biasanya dalam pengembangan web. HTML itu membentuk struktur halaman, CSS itu untuk mempercantik tampilan HTML tersebut, PHP itu mengontrol logika, memproses data, dan berinteraksi dengan server. Jadi untuk relevansinya dengan codingan kita hari ini itu seperti ini. Ini adalah contoh codingan yang kita buat hari ini. Jadi bisa dibilang ini kita menggunakan HTML, CSS, dan juga PHP. Lanjut. Baik, nama saya Fajiraman Januarta dengan NIM akhir 038. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana web itu bisa bekerja sesuai dengan codingan yang kita berikan. Oke, jadi di sini kita bisa melihat kita terdapat 3 jenis codingan. Yang pertama itu ada index, PHP, dan juga styling CSS. Ini tampilan codingan yang telah kita berikan baik di PHP dan juga di index. Lalu kita menambahkan sebuah gambar untuk nantinya sebagai tampilan di webnya. Dan ini styling yang kita buat untuk di websitenya nanti. Mari kita lihat ketika kita sedang running. Oke, seperti ini tampilannya. Kita bisa lihat dengan jelas ya. Oke, baik, seperti inilah tampilan website dengan codingan yang sudah kita berikan, yang mana kita memberikan judulnya adalah manajemen data barang toko sembako Rockstar, yang mana di sini kita bisa menambahkan data dan melihat detail datanya. Saya berikan contoh ketika saya ingin menambahkan data. Contohnya adalah saya ingin menambahkan kopi dengan stok 100 saset. Lalu saya berikan harga per entengnya itu adalah Rp12.000. Saya akan simpan. Lalu datanya dapat tersimpan di sini. Kita misalkan mau edit untuk jumlah stoknya, maka kita akan bisa mengedit stoknya menjadi 50 misalkan. Lalu ketika barangnya sudah tidak ada lagi, tidak memiliki stok lagi, maka kita mampu untuk menghapus barang tersebut. Maka kita pencet hapus. Seperti itu. Oke. Dari web yang sudah kita buat, web ini mampu menampilkan data secara keseluruhan. Lalu juga kita mampu menambahkan data, menyimpan data, mengedit data, dan juga menghapus data. Mungkin cukup sekian penjelasan dari penugasan pemrograman komputer yang telah kita buat codingnya, dan juga sudah kita presentasikan bagaimana cara bekerjanya sebuah sistem informasi tersebut. Mungkin saya Fajiraman Januarta bersama Noval Effendi dan juga Hanggit Furqona yang mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya jika masih ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.